Kita sudah menyaksikan bahkan orang yang bergelar kiai haji sekalipun berkiai ulama bahkan bergelar profesor doktor, dia berani menjual agamanya demi pangkat jabatan dan demi mengemis kedudukan kepada pemimpinnya. Wa minhum man ijamal uruqi iljaman. Namun ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah. Pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah selama hidupnya, seseorang yang terkait hatinya dengan masjid, seseorang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, seseorang yang digoda berzina tapi dia katakan aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui, dan seseorang yang menangis kepada Allah di saat sepi karena takut kepada Allah. Bapak mati Allah, kemudian manusia digiring padang mahsyar berapa lama? Di padang ini mahsyar inilah Rasulullah memberitakan pada kita, inna likulli nabiyyin haudun fil mahsyari alladhi yusamma bi asmaihim. Sesungguhnya bagi para nabi dan rasul, mereka memiliki telaga masing-masing di padang mahsyar yang diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada telaga Adam, ada haudu Adam, haudu Nuh, haudu Ibrahim, bahkan haudu Muhammadin SAW, telaga Muhammad SAW. Wa ana faradtukum alal haud, dan aku akan menuntun kalian menuju telagaku. Wa innakum satariduna, dan kalian akan sampai ke telagaku. Man warudahu, siapa yang sampai telagaku, syariba minhu, dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan siapa yang berhasil meminumnya, farazabatan minal ma', walaupun hanya seteguk, la yazmau ba'daha abadan hatta yadkhulal jannah, tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surga. Artinya siapapun yang berhasil meminum air telaga Muhammad SAW, dia dijamin masuk surga. Bapak Ibu, ada satu amalan yang kalau kita salah menyikapinya, kita bisa kehilangan kesempatan menikmati air ini, bahkan diusir sama Rasulullah. Amalan apa? Agak berat saya menyampaikannya. Boleh saya sampaikan Bapak Ibu? Tapi tanpa mic. Terdengar Bu? Terdengar? Bapak Ibu rahmati Allah, jangan salah kita menyikapi pemimpin kita. Rasulullah SAW bersabda, ala innahu satakunu ba'di umara. Ingatlah, sepeninggalku nanti akan banyak muncul pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Akan banyak bermunculan pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kalian. Man sadaqahum bikadibihim, barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya. Sudah jelas pemimpinnya berkata dusta, tapi dia katakan benar karena dia menginginkan pangkat dan jabatan serta triliunan rupiah. Apa kata Rasulullah? Falasai minni, dia bukan umatku, walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Maksud para ulama menakwilkan hadis, bukan dariku, dia bukan bagian dariku, dari umatku, artinya Rasulullah tidak akan mengakui iman Islamnya. Dan aku bukan bagian darinya, maksudnya Rasulullah tidak akan membantu ketika dia dihisab amal perbuatannya dengan syafaatnya. Tidak. Walaysa biwaradin alal haud, dan dia tidak akan pernah menikmati telagaku di padang mahsyar, bahkan diusir sama malaikat. Begitu Rasulullah tahu orang itu, padahal diajak, sini kamu sudah lama tidak, ayo minum, sebentar lagi kamu sahabat, ayo sini. Ketika Rasulullah akan membantunya, dia ditarik dan dihijab. Rasulullah menjerit, ya lima tahajabta baina wa bainahum, ya Allah, kenapa kau hijab dia dariku? Huwa min ummati, dia umatku ya Allah. Arifuhu wa ya'rifuni, aku kenal dia dari wudunya dan dia pun kenal aku, padahal dia ahli ibadah. Tapi apa kata malaikat? Itu tadi, dia membenarkan kedustaan pemimpinnya, wa anahum ala zulmihim, dan menolong kebijakan zalim pemimpinnya. Sudah jelas pemimpin itu menetapkan kebijakan zalim, ditolong demi pangkat dan jabatan. Maka apa kata Rasulullah? Sukun liman badal mini, seret dia, jauhkan dia dariku. Adakah pemimpin yang dia bela di dunia menolongnya? Tunjukkan Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah, hati-hati dalam menyikapi pemimpin. Saat ini siapapun yang istiqomah dengan iman Islam, dia akan berhadapan dengan kezaliman pemimpinnya. Allahu Akbar. Jangan takut Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita kehilangan dunia daripada harus kehilangan iman Islam, betul? Kita sudah menyaksikan bahkan orang yang bergelar kiai haji sekalipun berkiai ulama bahkan bergelar profesor doktor,
dia berani menjual agamanya demi pangkat jabatan dan demi mengemis kedudukan kepada pemimpinnya. Sudah terjadi belum? Hati-hati, jangan salah menyikapi pemimpinnya. Saya dihadapkan pada dua pilihan ketika saya di kota Bandung. Saya dihadapkan pada antara dikerjasama atau dikriminalisasi. Saya sudah tahu saya dijebak. Saya ditawari Bapak Ibu sekalian, uang begitu banyak. Oh, ini jebakan bagi saya. Maka saya tolak. Marah dia. Dan akhirnya saya difitnah telah melakukan saya diperiksa di Kapolda Jabar Bapak Ibu. 20 jam. Sekarang saya pun diungkit-ungkit lagi. Ya, sampai muncul di Facebook. Status saya sampai sekarang masih tersangka atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Inilah fitnah di akhir zaman Bapak Ibu. Tapi saya rasakan lebih baik saya kehilangan dunia daripada saya kehilangan iman Islam saya. Allahu Akbar. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang masuk surga, lalu dia berkata kepada Allah, ya Allah, ketika aku di dunia aku selalu berangkat dengan si fulan, aku ke kajian dengan si fulan, aku berangkat berjuang dengan si fulan, tapi di surga ini aku tidak pernah menemukan dia, ya Allah, di mana dia? Tanyakan pada Ridwan. Ridwan barangkali tahu di mana temanmu. Lalu dia datang pada malaikat Ridwan dan bertanya, wahai malaikat Ridwan, di mana teman saya? Ini profil teman saya. Apa kata malaikat Ridwan? Maafkan aku wahai kekasih Allah, dia sedang disiksa di neraka. Tanyakan pada Malik, di mana nerakanya? Ya Allah, apa artinya neraka surga bagiku kalau di saat yang sama aku tahu temanku sedang disiksa di neraka? Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, lebih baik aku pergi ke neraka bersamanya ya Allah daripada di saat yang sama dia disiksa sementara aku di surga. Apa kata Allah? Ya fulan, karena engkau telah mencintaiku sebagaimana aku mencintaimu, bahkan aku lebih mencintaimu, tapi engkau begitu mencintaiku, kau ibadah kepadaku dengan sebaik mungkin. Idhab wankizu min narih. Pergi dia, pergi, selamatkan temanmu itu. Subhanallah. Maka jangan salah memilih teman. Rasulullah SAW menyatakan, Al-mar'u ma'adini khalilih, falyanzur biman yukhaliluh. Seseorang dipengaruhi agama temannya, perhatikan dengan siapa dia berteman. Bapak sekalian, dalam dunia politik tidak ada musuh abadi, teman sejati, tidak. Yang ada kepentingan. Tahun ini musuh, tahun depan kalau kepentingannya sama, dia bekerja sama, berkoalisi. Betul Bapak Ibu? Tinggalkan semua itu, pilihlah teman karena iman dan Islam. Baik Bapak.